Irham menarikku semakin erat ke pelukannya, sempat kulihat di layar Margareta berdiri dengan mengotak-atik gawainya. Apa maunya kesini? Sayang bangun, sholat zuhur yuk. Hampir jam 2 siang nih, pipiku terasa ada yang mengelus-elusnya. Hah, masak sih? Menyipitkan mata ini menatap suamiku, dia tersenyum manis dan mengangguk. Aku pun melirik jam dinding. Ah iya sudah siang, berarti aku tidur lagi. Aku sudah mandi, sana mandi kita sholat berjamaah. Aku pun bangun dari tidur, masih posisi duduk dan menunggu raga ini siap bergerak. Irham mengalungkan handuk di leherku, menarik tanganku agar berdiri dan sedikit mendorongku menuju kamar mandi. Aku masih saja berjalan dengan malas. Nyi, jangan lupa keramas, keramas. Aku menoleh ke belakang, kepadanya, aku menghela nafas dan Irham hanya cengengesan saja. Ah, iya, aku menepok jidatku sendiri. Setelah sholat zuhur berjamaah, kulihat suamiku itu memasukkan baju ke dalam koper. Mau kemana? Tanyaku dengan heran. Kita pindah ke hotel, jangan tidur di ruko ini. Banyak yang ngeganggu. Salah satunya Margareta, kenapa enggak pulang aja ke kampung? Masih ada yang harus kukerjakan, sekalian kita bulan madu. Aku akhirnya membantunya merapikan baju ke koper. Bi, itu Margareta teman dekat ya? Aku ragu-ragu bertanya. Irham menghentikan aktivitasnya dan menatapku. Kau ingin tahu? Aku mengangguk. Dia memang menyukaiku dari awal masuk kuliah. Kita satu kelas. Tapi aku tidak pernah meresponnya. Tapi dia begitu gigih, hingga aku mengenal Sofyan di tingkat akhir dan Sofyan mengira dia pacarku karena keberadaan Retra yang selalu ada bersamaku. Padahal tidak hanya Reta tapi teman cowok yang lain juga ada. Oh, tapi dia tetap kekeh dan tak pantang menyerah. Irham tersenyum sambil membantuku melipat baju. Bukankah begitu kaum kalian? Jika kalian mencintai seseorang lelaki akan selalu dikejar kemanapun si lelaki pergi. Ya, ada yang seperti itu, tapi tidak semua wanita demikian. Oh ya, aku mengangguk. Lalu istriku type yang mana? Menurutmu? Kamu wanita yang mau mengalah demi kebahagiaan orang yang dicintai. Aku menatapnya kembali, dia memang mengenalku, tapi kalau sudah jadi suamimu jangan sampai ada wanita lain yang merebutnya. Oke, termasuk Margareta. Aku mengacungkan jempolku. Istriku yang pintar, dia mengacak-acak rambutku. Yuk sudah siap kan? Aku mengangguk dan Irham menarik kopernya dengan tangan kirinya karena tangan kanannya merangkul pundakku. Sebelumnya ia sudah mengambil kontak mobil di atas nakas. Kami keluar dari ruko menuju parkiran dan mobil pun melaju membelah jalanan kota. Malam ini kami menikmati suasana kota. Setelah makan malam berdua yang romantis kami pun menyusuri mall. Irham memanjakanku dengan belanjaan, apapun yang kuinginkan dia akan membelikannya untukku. Seumur hidupku baru kali ini aku merasakan hal seperti ini. Kenapa sayang? Terima kasih, hidupku jadi berwarna. Aku sungguh bahagia diberi kesempatan seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan akan hal ini, aku menunduk. Jangan begitu sayang, apa yang kulakukan adalah bentuk terima kasihku karena kita sudah menjadi suami istri. Apa salahnya aku memanjakan istriku sesuai kemampuanku? I love you me, I love you arumku. Irham mencium pucuk kepalaku. Kami pun melanjutkan kembali, melihat-lihat dan mencari yang diinginkan mata ini. Terasa kaki ini capek, akhirnya aku menyudahi acara jalan kaki ini dan mengajak suamiku pulang. Kami berjalan beriringan dengan semua belanjaan, 10 paper bag, dipegang suamiku. Katanya ia tidak mau aku kecapean membawanya, duh romantis banget. Wow, belanja nih. Capek enggak Ham? Suara seseorang dari arah belakang mengagetkan kami. Kami berdua berhenti dan menoleh ke belakang. Di sana sudah berdiri sambil senyum-senyum dan Sofyan dan non Chelsea. Kalian? Kebetulan banget ketemu di sini. Enggak juga, orang aku tahu kalian lagi ada di sini. Dahiku mengernyit, pun Irham. Hahaha, sudahlah. Yuk duduk dulu, cari tempat. Aku belum makan nih. Dan Sofyan menarik lengan Irham mengajaknya ke suatu tempat. Non Chelsea menggandengku mengikuti mereka. Room. Selamat ya, makasih non, tapi sayang aku tidak hadir di acara kalian. Wajah non Chelsea dibuat cemberut, pas ingin kesana juga enggak dibolehin sama Sofyan. Katanya nanti kalian juga kesini. Enggak apa-apa kok non. Kami akhirnya mendapatkan tempat duduk, dan Sofyan langsung memesan makanan. Kami minuman saja, masih kenyang soalnya, ucap Irham. Aku tersenyum padanya. Tahu aja dia isi hatiku. Dia pun mengedipkan satu mata kepadaku. Non Chelsea hanya mengulum senyum melihat kami.
Oke, terserah kalian. Yan, tahu dari mana kalau kita ada di sini? Dan Sofyan tersenyum manis lalu menatap istrinya. Mereka mau tahu sayang, kasih tahu enggak, candanya. Ham, jangan. Hahaha, tapi mereka pasti penasaran suamiku. Iya kan Ham, Rum? Ah, siapa juga yang penasaran? Elak Irham, dan aku tahu suamiku itu hanya pura-pura. Sebenarnya ia pun penasaran sama sepertiku. Aku ke ruko kalian, ternyata tutup. Bahkan aku pencet belnya tak kunjung ada respon. Kalau kalian lagi di kamar pastilah melihat kami. Terus aku ke rumah papa. Di sana Tika memberitahuku bahwa kalian lagi jalan-jalan di mall. Langsunglah kita kemari. Oh pantas saja tahu keberadaan kami. Tadi memang Tika chat ke aku nanyain kapan kami main ke sana. Ku jawab saja aku lagi di mall. Kamu ke sana? Iya, memangnya harus kemana? Irham menepuk jidatnya sendiri. Aku lupa memberitahumu bahwa kita tidak tinggal di sana. Terus di mana? Di hotel. Apa? Di hotel? Non Chelsea agak kaget. Kenapa? Hahaha, kamu itu loh sayang masa enggak tahu aja. Ya mereka kan pengantin baru jadi nggak mau keganggu dengan suara karyawan. Kan kalau pagi, karyawan harus masuk kantor. Jadi rame deh dan acara asyik-asyik mereka ke gang. Deh, lo pikirannya ke situ mulu Yan. Yan, setelah Irham, lah kalau bukan itu apaan coba? Hehehe, suamiku itu terkekeh. Aku tersipu malu, salah satunya memang itu tapi, utamanya untuk menghindari seseorang, aku tidak mau berurusan dengannya. Bisa ribet. Siapa? Tanya dan Sofyan bersamaan suara seorang wanita menyapa kami, aku kaget apalagi Irham. Irham menatapku dan spontan menggenggam tanganku. Kamu, Margareta, duduk. Kamu tahu kita ada di sini? Tanya Non Chelsea heran, aku hanya menyimak saja. Kukira Non Chelsea yang memberitahukan keberadaan kami. Reta menarik kursi dan duduk di samping Non Chelsea. Setelah duduk ia tersenyum ke Non Chelsea. Statusmu membawaku kemari, kebetulan aku sedang berada di sekitar sini. Oh, gitu, pesan makan sono, perintah Non Chelsea. Reta mengangkat tangannya memanggil pramusaji. Oh ya, tadi pertanyaanku belum dijawab Ham. Suamiku tersenyum kecut mendengar pertanyaan dan Sofyan. Ah, lupakan yang tadi. Kalian nikmati makanannya saja. Irham diam dan menyeruput jus di depannya. Aku paksakan senyuman di bibir ini. Wajah dan Sofyan berubah melihat kami. Kukira ia menyadari sesuatu. Ham, ikut aku yuk, ajaknya dengan menarik tangan Irham. Suamiku itu terpaksa mengikuti dan Sofyan. Mereka meninggalkan kami bertiga semeja. Reta duduk di antara aku dan Non Chelsea. Maaf Rum, apakah aku mengganggu kalian? Pertanyaan yang tiba-tiba dari Reta kepadaku. Sebenarnya aku kelabakan tapi aku berusaha menata hati agar tidak ketahuan dengan jelas bahwa aku tidak nyaman dengan kedatangannya. Enggak masalah, kamu sudah ada di sini. Sebenarnya aku mau bicara dengan kalian berdua, tapi sepertinya Irham enggak suka jadi denganmu saja. Aku... Bicara apa? Kau pasti tahu, aku sangat mencintai Irham. Aku bergeming dengan menatapnya. Dia orang yang bisa membuat hatiku bergetar. Dia baik. Aku suka sikapnya yang tegas dan jujur. Walaupun kejujuran dan ketegasannya untuk menolakku, tapi aku tetap mencintainya. Jarang kutemukan lelaki seperti itu, Rum, ia menghela nafasnya. Makanya selama ini aku selalu mengejarnya. Kenapa aku melakukan itu? Karena selama kita kuliah dia tidak terlihat dekat dengan seorang wanita pun. Kupikir ia belum punya kekasih karena memang dia tidak pernah mengungkapkannya, tapi kenyataannya ada seorang wanita yang sudah memenuhi hatinya sejak SMA dan aku baru tahu akan hal itu. Aku menatap Reta dengan heran. Aku baru tahu dari Chelsea bahwa kamulah wanita itu. Maaf, Rum. Aku menceritakan tentang kalian ke Reta tanpa sepengetahuanmu, sela Non Chelsea. Aku hanya ingin membalas jasamu yang telah menyatukan kami kembali. Aku tak ingin Reta menjadi duri di pernikahan kalian. Terima kasih, Non Chelsea. Ya tentu saja, aku tidak akan menjadi duri di pernikahan kalian. Aku tidak akan melakukan hal itu. Kalian sudah menikah dan aku tidak ingin memisahkan keluarga yang sudah bersatu. Terlihat wajah Reta menerawang sebentar, seperti aku yang harus berpisah dengan Papa. Papa kembali ke negaranya dan aku ikut Mama dengan tetap di negara ini. Mama tidak mengizinkan aku ikut Papa karena Papa agamanya beda dengan kami, ditakutkan aku akan ikut agama Papa. Maaf Rum, jadi curhat deh. Reta menunduk dan mengelap bulir bening yang hampir jatuh di ujung netranya. Enggak apa-apa kok, aku memberikan tisu kepadanya. Makanya tadi siang aku ke ruko tapi kalian tidak ada.
mobil Irham sih ada di depan, tempat parkir, tapi mungkin kalian lagi keluar. Ah iya, tadi siang kami keluar sebentar. Ke kantin sebelah, jawabku spontan, padahal bohong. Non Chelsea menatapku heran. Aku lalu memaksakan tersenyum dan menyilakan mereka menyantap makanannya. Oh ya, selamat ya Rum atas pernikahan kalian, semoga langgeng. Reta mengulurkan tangannya dan aku pun menjabatnya. Ia menarikku dan kami pun cipika-cipiki. Bersamaan itu datanglah Irham dan Sofyan. Mereka melihat kami dengan aneh. Kalian ngapain? Mau tahu aja kamu Yan, ini urusan wanita, celoteh Reta, tuh nasimu dianggurin saja. Mereka meronta minta dimakan. Sofyan duduk dan mulai menyuap makanannya. Irham menatapku dan kubalas dengan senyuman semanis mungkin. Di bawah meja tangannya sudah menggenggam tanganku. 2 bulan sudah berlalu, kami berdua tinggal di kampung. Sementara kami tinggal numpang di rumah ayah dan bunda karena belum punya rumah sendiri. Kadang kami menginap di rumah bapak selama seminggu agar aku bisa melepas kangen ke mereka. Rum, kemarin bapakmu ke rumah Firda, kata emak kepadaku ketika kami berada dalam satu kamar. Bapak dan suamiku sedang keluar, ada keperluan, bisnis, katanya. Terus, wajah emak berubah sendu, ku pegang tangannya untuk menguatkan hatinya. Iya, emak kasihan kepadanya Rum, emak terisak, dia tidak bisa menahan air matanya. Aku terdiam sebentar, Firda kenapa mak? Ternyata, selama ini dia menderita. Memang dia adalah istri dan menantu dari keluarga tersebut, tapi, kenyataannya sebaliknya Rum. Maksudnya mak, aku masih tidak mengerti dengan penjelasan emak. Di depan umum dia memang istri dan menantu tapi ketika tidak ada orang yang tahu mereka menyiksa adikmu. Oh ya, bagaimana bapak bisa tahu? Saat itu bapakmu datang setelah ada acara di sana. Bapakmu sengaja datang setelah acara karena dulu Firda pernah berkata-katanya malu punya bapak yang miskin, dan mewanti-anti bapakmu jangan menemuinya lagi. Bapakmu kangen padanya Rum. Meskipun dia tahu bahwa Firda akan mengusirnya tapi tetap saja ia mendatanginya. Terus, emak terisak kembali, ketika semua tamu sudah pulang. Ibu mertuanya menarik tangan Firda ke dapur dengan sepengetahuan suaminya. Firda didorong begitu saja lalu dimarahi dan disuruh mencuci semua piring tanpa bantuan siapapun. Bapakmu yang kebetulan melihatnya bersama para art di sana hanya bisa diam dan menunduk. Sebegitunya mak, bukankah suaminya mencintai Firda? Emak enggak tahu Rum, dulu perasaan seperti itu. Dulu sebelum nikah juga pernah ke rumah ini, dia seperti sayang ke Firda. Rasa-rasanya enggak mungkin jika suaminya ikut menyiksanya. Oh, Firda malangnya kamu, aku ikut bersedih bagaimanapun dia adalah adik kandungku. Setelah suami dan mertuanya pergi, bapakmu mendekati Firda dan dia kaget. Seketika ia memeluk bapakmu dan bersimpuh di kaki bapakmu memohon maaf. Bapakmu hanya bisa menangis dan mengajaknya kembali ke rumah tapi Firda tidak mau, ia menolaknya. Katanya ini adalah balasan yang setimpal buatnya karena saat itu tidak mengakui bapakmu, Firda akan menjalani hidupnya dengan bersabar. Semoga dengan bergantinya hari hati suaminya berubah kembali sayang kepadanya. Iya mak, berarti Firda sudah dewasa. Kita hanya bisa mendoakan semoga hari itu cepat datang kepadanya dan mereka akhirnya berbahagia. Kurangkul emak dan kami pun saling merangkul. Amin. Iya Nduk, hatimu cantik banget. Makasih Rum kamu tidak marah ke dia. Malamnya aku menunggu Irham dan bapak, namun kedua cowok tersebut belum pulang juga. Aku menatap gawaiku, hubungi jangan. Tapi hatiku ingin tahu kabar suamiku padahal dia sudah mengirim pesan bahwa mereka akan pulang telat. Belum tidur Nduk, emak menghampiriku, ia duduk di sampingku di sofa ruang tamu. Sofanya baru, sofa lama telah diistirahatkan. Aku menggeleng, mereka pasti pulang. Iya mak, aku tahu. Tapi, entahlah hatiku khawatir saja. Kamu Rum, baru juga ditinggal enggak ada seharian sudah kelimpungan begitu. Emak memiringkan wajahnya, dia tersenyum menertawakanku. Aku gregetan, dan sedikit memajukan mulutku. Emak akhirnya tidak bisa menahan tawanya, sambil meledekku ia berkata, cinta Rum, tapi suami kerja kok dicemberutin gitu, hahaha, emak meninggalkanku dengan masih terkekeh. Emak tidur dulu sudah ngantuk. Aku hanya bisa diam menatap emak dengan kesal. Kenapa pula beberapa hari ini perasaanku selalu saja curiga ke Irham. Sedikit telat pulang kerja aku pasti was-was. Mungkin benar kata emak aku terlalu cinta padanya.
Kuotak-atik gawai sambil menunggu kepulangannya. Sudah pagi sayang, bangun. Tuh azan subuh berkumandang, bisik Irham di telingaku. Aku kaget dan langsung mengerjapkan mata, tak percaya dengan pendengaranku. Memang benar azan sudah berkumandang. Aku langsung melihat jam yang menempel di dinding. Kok aku berada di sini, kapan pulang? Tidurnya nyenyak banget nih di sofa sambil memegang gawai. Jadinya aku bopong saja ke dalam. Kok aku enggak ngerasa, protesku. Tidur mana berasa sih? Dia tersenyum menatapku. Sana ambil wudhu kita sholat berjamaah. Ah, apa aku gendong saja? Jangan. Nanti emak sama bapak melihat ya. Aku segera bangkit dari kasur dan berjalan keluar untuk mengambil air wudhu. Kami berdua sudah berada di rumah makan lesehan khas kampung untuk bertemu dengan klien baru suamiku. Tadi kami sempat mampir ke bidan sebentar untuk mengecek kesehatanku. Kata Irham harus ke sana sesuai pesan bunda. Katanya ku belakangan suka muntah-munah, uring-uringan, kesal sendiri. Dan malas makan-makannya sering masuk angin dan perlu periksa ke bidan dekat rumah emak. Ternyata aku dinyatakan positif hamil, pantas saja aku begitu sensitif. Irham senang mendengar dia akan jadi ayah. Sepanjang jalan tadi dia begitu bahagia terlihat dari wajahnya yang berbinar. Nih, kok aku yang deg-degan ya, padahal kamu yang hamil. Nanti anak kita cowok apa cewek ya, apa kembar? Ah, seandainya langsung bisa ku gendong sekarang, aku mencubit pinggangnya. Au, sakit sayang, makanya jangan menghayal. Orang perut saja masih rata kayak gini, aku mengelus perutku sendiri. Hehehe, Irham menggaruk rambutnya yang kurasa tidak gatal, lalu mendekat pada diriku dan menunduk. Ia mencium perutku yang rata, aku sedikit kaget namun akhirnya ku biarkan saja. Ia begitu senang. Permisi bapak, ibu, mau pesan apa? Asisten penjual mengagetkan kami. Irham duduk seperti semula di sampingku. Asisten penjual memberikan menu andalan rumah makan ini, Irham menerimanya. Mau makan apa sayang? Sambil memperlihatkan kepadaku menunya. Aku maunya yang pedas manis, ikan gurame pedas manis, pintaku. Boleh, mbak dua yang ini dan ini, pesannya. Baik pak, asisten penjual meninggalkan saung kami. Kami berdua menunggu sambil memakan cemilan yang sudah tersedia di atas meja. Assalamualaikum, suara merdu mengucapkan salam ke kami pun menjawab dengan serempak. Waalaikumsalam, dia seorang wanita yang anggun dan cantik masih berdiri di depan kami, boleh duduk? Maaf, kami sedang menunggu seseorang, jawab Irham dengan tegas. Yang kalian tunggu itu aku. Apa? Aku mengerutkan dahi tak percaya, dan mengalihkan wajah ini ke arah suamiku. Entah kenapa aku menatap marah ke suamiku. Aku tidak ada janji dengannya sayang, elak Irham. Terus kenapa dia yang datang? Irham mengendikkan dahinya. Kalian berdua benar, apa maksudmu? Hampir serempak aku dan Irham berucap, nada kami berdua sinis tak percaya. Hahaha, kamu masih bersikap seperti itu dari dulu ke wanita Irham. Dia menatap Irmen lalu menatapku, dan aku baru tahu siapa kamu. Soalnya kamu dulu di SMA tidak familiar. Dia tetap duduk di depan kami yang hanya dibatasi meja meskipun kami tidak menyuruhnya duduk. Kamu siapa dan kenapa kesini? Sebenarnya akulah. Semalam kau ketemu sama ayahku karena aku ada keperluan yang lain. Dia terpaksa menggantikanku. Lalu kenapa ayahmu tidak bilang? Tentu saja tidak. Aku menyuruhnya tidak memberitahukannya kepadamu. Soalnya surprise. Biar aku ketemu empat mata denganmu, aku mau kita reuni hanya berdua. Tapi sayang kau mengajak istrimu. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, gregetan rasanya. Namun tangan ini ada yang menggenggamnya, ku tatap Irham. Dia mencoba menenangkan hatiku dengan menggenggam tangan ini. Kau tak mengenalku Ham, kau melupakanku. Kalau seperti ini kau masih mengingatku. Ia membuka ikat rambutnya dan menyisirnya dengan jemari tangannya, dan mengibas-ibaskan rambutnya sambil tersenyum. Salsa, senangnya kamu mengingatku. Ia tersenyum menang lalu menatapku. Lihat Ningrum, suamimu mengenalku. Aku bergeming dengan kesal, ia seperti mengejekku. Salsa, jangan coba-coba membuat arumku kesal. Jika mau bekerja sama dalam pekerjaan silakan, jika niatmu hanya untuk membuat rumah tangga kami gonjang-ganjing lebih baik batal saja kerjasama ini, tegas Irham. Aku tersenyum di dalam hati. Aku senang memiliki suami seperti Irham. Ku lepaskan tangan ini berpindah ke atas tangan Irham, ku genggam tangannya sambil tersenyum menatapnya. Padahal dulu kau wakilku dan aku ketua OSIS-nya. Kau masih setegas dahulu,
Terlihat kekecewaan di wajah Salsa. Aku akhirnya mengingat wajah Salsa ketika masih SMA, siapa yang enggak kenal ketua OSIS wanita yang energik. Meskipun wajahnya yang sekarang lebih cantik dan terurus. Makasih Tuhan, Alhamdulillah Engkau berikan hamba ini suami yang baik dan menyayangiku. Inilah takdirku, takdir cinta mempunyai suami yang baik. Semoga kita bisa bersama selamanya mengarungi bahtera rumah tangga tanpa adanya kerikil-kerikil yang menghadang kami, amin ya robbal alamin. Tamat.